apakah income selama ini kurang? Kalau misal tanya tentang gaji, maka itu ya kalau bilang kurang. Halo Sobat BBGA, ketemu lagi di podcast BBGA. Kali ini bareng Kak Della. Halo. Dan di sini kita akan ngobrolin mengenai kalau semisal kita masih muda nih, takut punya side job, rugi nggak sih? Rugi dong, rugi banget Iya, sih. oke Kak Della. Di zaman sekarang itu kalau semisal dipikir-pikir ya, karena kan emang inflasi juga. Jadi kan Betul. otomatis kita itu butuh banget set tambahan, set job tambahan Sangat untuk mencari income yang baru ya Kak. Betul sekali. Nah, itu aku itu mau tanya-tanya nih Kak. Boleh. Sebelumnya nih ya, sekarang kesibukan Kak Della ini kan sebagai guru dan juga MC ya. Ya. Gimana sih bagi waktunya Kak? Itu kalau mau kenalan dulu boleh. Halo, nama aku Iya Della dan lain dong, sebagainya. kenalan dulu dong. Iya iya, Kak Afdal nggak sih? Halo. Kenalan dulu ya buat Iya. para pendengar setia podcastnya dari Kalau BPR. semisal Iya. mau tag IG-nya juga nggak apa-apa Kak. Boleh follow-follow dong, gitu. follow IG-nya. Apa IG-nya kalau boleh tahu? Kalau di BBR pt.bprgunungarjuna.com Oke. gitu sih. BBR Gunung BBR Gunung Arjuna. Halo, salam kenal semuanya. Di sini aku Della Zerlinda ya. Selamat siang tentunya. Selamat siang Kak Imelda cantik. Halo, Masya Allah akhirnya Masya bisa Allah. bertemu lagi di Iya, sini. kamu juga cantik Kak. Aduh, Masya Allah seneng banget. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lama, lebih deket gitu ya Kak. Betul betul. Karena emang kan kita ketemu baru 2 kali ya Kak ya. Terus Iya. itu makanya ini butuh waktu juga sih biar ketemu juga nih. Iya, ya senang sekali dong tentunya karena saya diundang ke sini ngobrol gitu ya sama kakaknya juga, dan semoga nanti bisa ini ya mengedukasi teman-teman juga dan Amin, pendengar setia iya. dari podcast ini. Oke, Betul amin. mungkin nyambung dan menjawab ya pertanyaan dari kakak. Ya. Kalau saya sendiri kan sekarang kebetulan alhamdulillah guru di salah satu sekolah di Kota Malang. Di Kota Malang. Ya, betul. Dan saya kebetulan juga punya set job yaitu Nah, MC. betul. Tadi kakaknya tanya apa kalau boleh tahu? Nah, itu gimana sih cara bagi waktunya? Soalnya aku itu suka nonton story Kak Della dan isinya sangat produktif itu. Dan kayaknya 24 jam nggak ini ya Kak. Iya, betul sekali. Iya. Kalau saya sih kalau misal ngajar itu kan waktunya ya sama lah kayak jam kantor gitu ya Kak, jam Pada 7 umumnya ya. sampai jam 5. Sampai jam 5. Ya, dan kalau saya ngambil side job atau nge-MC ini kan biasanya di waktu-waktu yang memang saya kosong. Biasanya bisa kalau misal acaranya itu setelah saya kerja gitu pas malam itu ada job saya bisa ambil gitu. Tapi kebanyakan sih saya kan di wedding ya Kak ya, sama engagement. Oke. Konser juga pernah kayak gitu. Konser, Iya. gitu Kan kita ketemunya di konser. Ya Awalnya itu. kita stranger. Iya. Ya itu. Siapa ini? Siapa? Terus akhirnya deket ya. Deket. Ya itu jadi ngambilnya pas weekend kayak gitu dan pas tanggal merah. Jadi tidak ada hari libur gitu ya. Makanya kakaknya Iya. bilang story saya on 24 jam Iya, gitu. 24 jam banget sih itu. Iya. Dan bagi waktunya ya itu sih saya memang mengambil waktu yang tidak mengganggu pekerjaan utama saya gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak, duh jenuh banget nih gitu? Pernah ada di momen kayak gitu nggak? Jenuh gitu? Kalau jenuh dengan perjalanan atau menjalani pekerjaan enggak sih, alhamdulillah. Oke. Cuma lebih ke karena enjoy ya jalaninnya. Iya betul. Cuma lebih ke kayak gedebak-gedebuk gitu sih Kak. Iya. Itu saya pernah ngalamin. Kan aku kan ini ya kayak MBTI ku kan Iya. MBTI ku itu yang terakhir itu F kan ya. Dimana F itu kan P persaving. Dimana itu aku tuh sangat fleksibel gitu loh Kak. Iya, betul. Nah, termasuk Kak Della nggak sih kayak semisal fleksibel itu tipe orang yang agak berantakan gitu, bisa nggak sih Iya. manage waktunya Betul, gitu? betul. Pernah nggak Terkadang ngerasa aduh bingung betul banget betul gitu? pernah karena Pernah. kayak segala hal yang ditawarkan itu tak terima Diterima gitu di ya. ACC Iya, kan? kayak selagi bisa kita gas gitu ya kayak. Nah. Nah itu saya ngerasa kayak aduh pernah ada di momen kayak waktu itu, nah ini saya cerita juga ya. Oke, boleh. Jadi waktu itu saya nge-MC yang di konser, tapi bukan yang saat kita ketemu setelahnya. Oke. Yang ada di Malang sini. Nah itu ternyata waktunya itu saat saya kerja gitu. Kerja. Tapi alhamdulillahnya ternyata mulainya itu malam. Jadi saya gedebak-gedebuknya di situ adalah setelah saya ngajar nih sore itu, saya langsung cus ke lokasi terus siap-siap di sana kayak aduh, ini gimana ya nanti. Jadi
Ya fokus bisa, saya fokus ngajar tapi kayak ada rada kepikiran gitu. Iya. Gitu ada momen dimana Kak Dela ini tegang nggak sih? Maksudnya kayak ada demam panggung karena persiapan yang kurang atau kayak gimana gitu, iya. pernah nggak sih? Pernah dong pastinya. Ya demam panggungnya itu takut nggak nututi gitu loh Kak. Tapi alhamdulillah sih nutut sih. Oke. Karena juga mungkin ini ya jalannya Tuhan juga. Jadi pas waktu acara itu kayak ada molor-molornya kan pasti ya Kak. Wajar. Di situ saya buat untuk kita persiapan dulu, kita tata dulu diri ini biar kan habis hektik kerjaan gitu, terus kerja lagi dengan lokasi situasi yang berbeda juga. Jadi kan kita harus menata mood dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini kan Kak Dela ini termasuk tergolong anak muda ya. Menurut aku Gen Z kan. Kita masih Gen Z. Muda kan? dong, guru muda. Iya. Masih Gen Z. Nah, gimana sih kok bisa kepikiran tiba-tiba aku mau set job lah gitu. Apakah income selama ini kurang? Kalau misal tanya tentang gaji, maka itu ya kalau bilang kurang orang tuh nggak ada cukupnya kayaknya. Betul. Ya lagi sih. Iya betul. Tapi saya memutuskan untuk side job ini sebenarnya saya selain mulai tahun berapa? Selain nge-MC itu saya ini sih Kak jualan. Saya mulai usaha. Oh berarti pernah apa masih nih? Masih berlanjut? Sampai sekarang. Oke. Dan saya bergelutnya offline dan juga online shop gitu. Itu sih yang lebih lama sebenarnya. Kalau MC ini sekitar 1 tahun ini sih berjalan, 1 tahun lebih lah berjalan. Gitu tuh les apa gimana gitu? Nah, terus kalau nge-MC ini saya memutuskan ya Kak ya akhirnya untuk menekuni di sini. Saya merasa ini dunia saya gitu dan saya merasa ya banyak banget hal yang saya dapatkan untuk perkembangan diri saya, terus terutama untuk finansial saya itu sangat membantu sekali ya kan. Iya benar banget. Apalagi itu tadi kan Kakak membahas inflasi ya. Belakangan ini jualan itu tidak serame waktu dulu. Apalagi kayak sangat terasa banget sih Kak. Kebanyakan e-commerce zaman sekarang ini yang mulai kayak diskon, promo dan lain sebagainya, itu kan juga mengganggu orang-orang yang kayak UMKM gitu-gitu kan. Jadi kan otomatis kita kayak bener-bener kayaknya kalau kita mengandalkan income ini aja nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi kita tuh harus mencoba 1, 2, 3 kayak gitu Kak. Meskipun agak remuk ya. Iya. Kalau dibilang kayak aduh kok ini banget serakah, enggak sih kalau menurut saya. Kita kan ini memanfaatkan yang ada gitu ya. Dan aku juga sangat support banget orang-orang yang nggak bisa diem kayak kita ini. Harus Kak, harus. Kalau kita diem kita nanti stuck gitu-gitu aja dan ya wes kita nggak akan bisa mewujudkan goals kita ini. Dan enaknya extrovert itu kan juga gampang banget cari relasi ya. Itu sih itu. Yang saya rasain juga itu Kak. Jadi bisa dapat kenalan baru, terus ternyata ternyata kamu temennya ini ya kayak gitu Kak. Jadi happy kan happy banget betul. Iya sih. Nah terus kalau untuk Kakak tadi kan tanya ya saya les apa enggak. Kebetulan kalau di MC ini saya tidak les. Otodidak. Iya otodidak. Gila, oke keren banget ya Kak Dela ini. Itu agak nekat sih sebenarnya Kak ya. Jadi kayak menurut saya belajarnya itu ya belajarnya dari apa? Dari lapangan langsung gitu. Cuma ya memang mungkin sudah ada bekal karena memang saya kan juga kebetulan kuliahnya jurusan Bahasa Indonesia, Sastra dan waktu itu saya kenapa sih sangat tertarik untuk akhirnya belajar lebih karena waktu itu saya ambil kuliah peminatan bahasa Jawa dan di situ ada materi untuk jadi Pronoto Adicoro khusus untuk MC adat kayak temu, terus ngunduh mantu dan lain sebagainya. Dari situ saya tertarik nih kayak saya kayaknya bisa nih belajar lebih gitu dan terus akhirnya teman-teman saya itu mungkin karena pernah satu kuliah sama saya ya, mungkin pernah lihat saya perform atau kayak gimana, terus akhirnya boleh nggak sih minta tolong buat nge-MC di nikahanku gitu. Ya itu sih berawal dari situ Kak. Berawal dari situ. Iya, akhirnya saya belajar, terus banyak yang respon positif kayak kamu itu sebenarnya ada passion di sini loh. Coba kembangin terus lah kayak gitu. Akhirnya ya udah saya sih, harusnya itu emang berani mencoba dulu. Betul kayak, itu. Gimana hasilnya itu udah pikiran belakang aja. Meskipun kan namanya manusia ya, awal-awal juga pasti kan ada kayak kesalahan, pasti nggak tapi sempurna. Itu belajar dari situ kan kalau semisal kita terpuruk ya bakal stuck gitu kan. Iya betul. Kalau kita nggak mau berusaha, nggak berani mencoba ya kapan gitu. Betul. Nah dulu itu pernah nggak sih ada rasa sempet ragu? Nah kan kayak
buat mulai, karena kan kayak pasti kan di awal-awal itu pasti ada kesalahan ya Kak ya. Pasti newbie gitu. Iya, newbie kan. Terus newbie bahasa gaulnya. Nah, kalau semisal kita dapet klien yang emang nggak tahu, otomatis kayak ya udah mereka kan biasa aja. Betul. Tapi kalau yang si paling tahu iya, soalnya kayak jujur ya, kalau misal aku jadi customer nih ya, aku tuh tipe orang yang lumayan rewel Kak. Iya. Ini bener, karena kan dunia aku juga ada di situ juga. Betul. Jadi tahu lah ya, karena terjun di sana. Iya, dan aku tuh emang anak yang suka seni juga. Akhirnya tuh jadi perfeksionisnya tuh juga ada di sana. Nah, otomatis kayak semisal ada acara, terus ada kayak itu pasti agak rewel nih Kak ya. Jadi ada requestnya gitu ya. Yang agak rewel nih. Nah, itu paham. pernah nggak sih dapat klien yang kayak gitu? Terus juga pernah bikin kamu kayak underestimate gitu ya. Gimana? Kalau selama perjalananku waktu awal-awal tuh Kak nggak pernah sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena juga yang memang pakai jasa aku kan teman-teman dekat, dan mereka juga aku udah kenal gitu awal-awalnya. Tapi setelah makin kesini akhirnya kan aku juga membuka gitu kan jasa di Instagram, di TikTok, dan makin banyak nih yang kan? Betul. Ya itu ada kayak gitu. Apalagi kalau ya memang saya paham sih soal yang MC adat gitu ya. Tapi memang bukan profesional saya di situ. Nah di situ kadang saya ngerasa kayak nervous nih, gimana kalau nanti orangnya ini yang bener-bener orang pakem banget terus tapi ternyata enggak kok, mereka itu sebenarnya ya paham lah, gak apa-apa, malah seneng karena kan saya masih muda. Pikirannya mereka gitu, oh kamu masih muda mbak, terus cewek loh, jarang MC yang ada Jawa tuh perempuan, jarang. Betul. Kayak kamu berani coba itu, wow, kamu ada ilmunya ya, gak apa-apa belajar lagi. Malah responnya kayak gitu Kak ternyata. Jadi akhirnya wih ya gak apa-apa dong, akhirnya berani untuk mencoba. Kalau ketemu yang kayak gitu sih, waktu itu sih pernah saya ikut di salah satu WO gitu ya. Dan ya kan waktu itu saya terbilang masih baru terjun di MC wedding kayak gitu. Dan ada beberapa hal yang mungkin perlu belajar lagi, mempelajari situasi, kondisi gitu ya. Dan namanya di suatu acara itu kan nggak mungkin WO-nya itu selalu ada buat kita gitu kan ya. Pasti kan mereka kayak sendiri-sendiri. Betul. Nah di situ mungkin ada miskom atau gimana. Terus akhirnya saya memilih untuk lebih banyak interaksinya itu sama audiens, dan waktu itu ada elektronya gitu. Nah karpe atau keinginannya yang si WO-nya itu bukan yang gini, maunya ada gamesnya kayak gitu. Nah jadi disitulah dan akhirnya pas eval. Iya. Ada evalnya nggak kayak gitu? Waktu itu ada. Tapi setelah saya bertemu dengan salah satu orang yang bergelut di bidang ini sih Kak, dia lebih ke event. Terus akhirnya saya MC event itu kan. Saya belajar dari masnya ini kayak nggak perlu eval itu. Kalau kata masnya kayak gitu. Iya sih. Kalau kamu nge-MC, kamu eval itu ya saat di lapangan. Kamu perang lagi itu evalnya gitu. Nggak penting. Kecuali kalau kamu emang tim yang di balik layar. Iya, orang WO-nya gitu. itu. Betul lah. Kalau wajar. Kamu ya gimana caranya buat baik lagi, buat lebih ya saat tampil lagi, saat kamu nge-MC lagi harus diperbaiki yang salah itu kayak gitu. Tapi aman ya Kak, nggak down dan lain sebagainya? Sempet sih ngerasa kayak kayaknya ini bukan jalanku deh gitu Kak. Tapi akhirnya ya itu saya bertemu dengan mas yang baik ini, dan juga ada tawar-tawaran akhirnya nge-MC, akhirnya saya bisa percaya diri lagi gitu sih. Nah ngomongin soal WO nih ya, ya kan nggak semua orang itu punya budget buat bayar WO. Betul. berarti yang tanggung jawabnya lebih gede MC. Betul. Gimana caranya kamu bisa ngatur orang-orang yang ada di sana? Ada di sana. Iya, gimana Kak? Pernah ada di fase kayak aduh kesulitan banget nih ya Mbak, ampun gitu. Iya, saya nggak barusan sih, ada beberapa klien tuh yang memang memutuskan untuk tidak pakai WO. Tapi mereka sudah prepare banget sih dengan mempersiapkan tim dari keluarganya atau teman-teman dekatnya. Apa kayak bridesmaid dan groomsmaid gitu? Nggak pakai sih, cuma sudah dibagi, kamu nanti bagian di sini kayak gitu udah. Cuma ya memang dengan mereka kan mungkin orang awam juga ya, bukan kerjaannya di WO itu, jadi ya mungkin agak riweh dan akhirnya tanyanya ke saya gitu. Dan kadang kayak gitu kadang klien saya itu juga nggak sepenuhnya yang ngomongin ke saya gitu, maunya kayak gimana. Jadi saya yang harus bolak-balik ke sana kemari. Itu sih. Tapi ya
ya ada kayak aduh capek banget, tapi ya oke aman-aman. Seru-seru aja ya kan. Aman-aman. Gitu tuh Bisa. acaranya sampai pagi sampai malam gitu Kak? Apa gimana? Kalau Pas itu. Pas itu sampai sore sih, pagi sampai sore. Oh, untungnya kayak gitu ya. Iya, tapi saya merasa kayak wow, energi saya terkuras banget gitu. Iya sih. Meskipun extrovertnya kita Iya, ya kan betul. ya. Pasti kayak aduh, capek banget sih. Iya, karena ya itu tadi Ngatur nggak semua ada yang orang. membantu untuk mengatur gitu. Nah, oke. Kita kan udah ngobrol lumayan panjang nih ya. Betul. Menurut kamu nih ya, seberapa penting sih anak muda zaman sekarang itu punya side job gitu? Menurut aku penting banget sih guys, kalian punya side job. Oke, Nah, aku sering ngomong nih ke murid-muridku ya. Karena saya ngajar mantap, terus mantap. kayak ngomong kalau bisa kamu itu misal nih nanti suatu saat udah punya pekerjaan utama. Misal nih kuliah, ambil kayak saya jurusan pendidikan bahasa gitu ya. Kalau bisa kamu harus mengembangkan skillmu yang lain. Jangan hanya mengandalkan satu pekerjaan Satu itu yang pekerjaan utama itu, itu iya. gitu. Karena nggak bisa dibungkiri Kak gitu kan. Kita nggak tahu juga ya rezeki orang gitu ya. Kalau misalnya kita dapat kerjaan yang sesuai dengan jurusan kita, mungkin nih kuliah langsung dapat dan gajinya wow gitu ya. Tapi ada ungkapan kayak gini loh Kak. Semakin kita kadang itu gaji itu mengikuti rezeki kita juga gitu. Maksudnya gini, pendapatan kita itu akan sebanding dengan pengeluaran kita. Jadi kayak gaya hidup itu ya nggak sih, pasti mengikuti gitu loh. Setuju sih. Jadi ya menurutku penting banget Kak ada side job itu. Dulu tuh aku kayak ngerasa kayaknya dulu aku lumayan hemat ya, nggak impulsif ya kayak sekarang. Tapi karena kita mempunyai income sebelah ini ya, akhirnya kayak ngeremehin, aduh nggak apa-apa nanti cari duit lagi gitu. Jadi maksudnya, ya ampun. tapi ya nggak apa-apa dong, itu kan lebih Iya, bagus juga untuk hidup kita gitu Kak. Sampai aku percaya kayak ini gila banget nih, pengeluaran itu kayak impulsif banget dari bulan ini gitu kan. Iya. Terus aku kayak punya prinsip gitu, gak apa-apa, Allah bersama Gen Z. Iya dan Tuhan bersama Gen Z. Tuhan bersama Gen Z, dan kalau kita mau umek pasti dapat rezeki Iya kok sih, Kak, iya. pasti. Yang penting mau berkembang dan Betul. Nah, Dan itu sih. Tadi kan sempat ngomongin memberitahu murid nih ya, Betul. perihal agar kita itu nggak stuck di situ aja. Betul. Nah, nggak semua orang itu tahu skillnya. Gimana caranya biar menggali anak-anak ini itu tahu gitu loh. Oh, ternyata bakatku di sini gitu. Ya harus mencoba itu sih Kak. Kan kalau Iya. kalau misal nih bicara soal sekolah ya, kalau di sekolahan kan ada ekstrakurikuler, Iya, ada iya, iya. organisasi. Ya itu bisa dikembangkan dengan mencoba ikut. Mencoba Dan ikut. rata-rata ya Kak ya, nggak mungkin sih orang ikut Tiba-tiba tahu. juga gini, nggak mungkin orang ikut terus nggak dapet apa-apa, itu nggak mungkin. Walaupun mungkin dia sering bolos, Iya, tapi pastilah ada materi yang nyantol buat dia, dan nanti Betul, kedepannya oh aku dulu Bermanfaat. pernah nih kayak gitu. Dan pasti akan berbeda dengan anak yang kayak memilih untuk, kan kalau di sekolah tuh wajib pramuka ya Kak ya, pramuka, ekskul pramuka aja gitu, pasti bakal beda sih. Iya Karena dia sih. tidak mencoba yang lainnya. Betul. Jadi ya harus keluar dari zona nyaman sih, Iya dan sih. berani untuk belajar Setuju, terus setuju. gitu. Soalnya aku juga itu baru paham juga nih ya. Ternyata ketika kita ikut suatu organisasi atau ekskul, oke lah ya, mungkin kayak organisasi ya. Nah, itu ternyata kan ada kayak kita belajar mengenai struktur organisasi, terus juga kita pembuatan surat, pengajuan proposal, dan ternyata itu bisa bermanfaat pada saat Banget. bekerja. Iya. Kita akhirnya bisa pembuatan surat, terus juga Iya. kita bisa membuat kita menjadi lebih berani untuk ngomong di depan umum. Nah, itu yang kayak paling gitu penting. sih. Iya. Menurut saya ya Kak ya, dimanapun itu ilmu berbicara atau komunikasi, public speaking itu penting banget sih. Banget sih Kak. Nah itu, Soalnya itu kuncinya. betul. Soalnya itu nggak semua orang nih ya, mereka punya skill, mereka punya kemampuan. Semisal dia itu bisa ngelukis ya Kak ya. Iya betul. Tapi dia nggak punya Belum keberanian. Nah, pasti gak bakal jadi Iya, betul. gitu. Dan Soalnya seorang pelukis pun kan juga harus menjelaskan isi Iya. karya seperti apa karyanya ya. seperti apa, terus itu Betul. maksudnya, filosofinya apa, Betul. maksud dari gambar ini tuh apa, biasanya kayak gitu. Pembuatan logo aja kayak gitu ya kan ya. Terus juga apalagi gambar yang memang dunia seni gitu, ya Iya. pasti ada lah untuk menjelaskan. Atau buat konten itu kan juga butuh percaya Betul. diri. Aku lihat juga Kak Dela itu sekarang itu juga ngonten-ngonten juga, Iya. aktif di konten juga, Iya. kayak gitu sih. Dan aku itu sangat
bangga banget sama generasi muda yang memang dia itu produktif, terus itu senang berbaur dan lain sebagainya, ekspresif. Itu aku seneng banget dan aku nggak skip banget story kakak. Iya. Gitu sih. Dan memang banyak sih Kak orang yang kayak ragu gitu ya, ragu untuk berekspresi karena, tapi kan kita juga nggak tahu nih, orang kan pengalamannya beda-beda. Barangkali yang saya temui juga dari beberapa temen itu karena memang ada trauma tersendiri dalam dirinya sehingga dia untuk berekspresi itu takut. Oh Nanti iya sih. bakalan gini nih, bakal Iya gini sih. nih gitu. Aduh, itu Itu juga kasihan sih. Tapi ya memang harus dirubah Harus, mindset yang harus. seperti itu, karena kalau nggak kayak gitu ya aduh. gimana berkembangnya Iya sih. gitu. Nah gini loh Kak, biasanya anak-anak yang introvert itu ya Mm-mm. berasal dari lingkungannya Kak. Mungkin juga mereka itu gak didukung sama lingkungannya, yang pertama. Terus yang kedua, lingkungan itu bukan hanya teman ya, bisa jadi kayak ilmu parenting yang dimana dia tuh nggak bisa ekspresif di keluarga, yang dimana ternyata semisal nih biasanya cowok itu kan di pressure untuk kamu nggak boleh nangis, kalau nangis itu betul, cowok, betul. akhirnya dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya. apa yang Akhirnya kan dari situ kan dia menjadi introvert. Ternyata betul. nanti kalau semisal aku nangis, aku jadi gini. nanti aku dianggapnya lembek. Terus kalau Betul. semisal aku lagi sedih atau nggak bisa, kalau semisal aku mau protes, nanti aku salah kayak gitu. Nah itu gimana nih menurut Kak Della sebagai pengajar juga nih, biar anak-anak itu punya rasa percaya diri gitu. Kalau dari saya ya, saya selalu menanamkan ke murid-murid saya nih, pokoknya kamu berani untuk angkat tangan aja, itu udah bagus loh. Udah dapat nilai plus nih Nggak dari semua orang Bu itu Della ini. betul. Karena kadang ditanya itu diem aja, tahu nggak tahu diem aja gitu ya. Jadi menurut saya lebih seneng dengan anak yang dia ini nggak apa-apa salah kayak misal nih ada pertanyaan dari saya terus salah, tapi dia berani untuk angkat tangan, itu lebih nggak apa-apa gitu loh. Dan ya itu tadi, kita harus memberikan pemahaman ya ke murid, nggak apa-apa salah itu kan. Terkadang juga mungkin ada beberapa yang kayak guru itu ngejudge kayak, wah salah ini nggak boleh sih kayak gitu. Jadi kita harus memotivasi terus sih dan menyemangati anak-anak bahwa nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Kamu berani mencoba itu udah bagus banget sih, karena nggak semua orang bisa kayak gitu sih. Ada quotes sih, bukan quotes sih, lebih tepatnya kayak hadis yang aku tahu nih ya. Asik, itu dia tuh Masya ngomong, Allah. Masya Allah, yang menjelaskan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan alhamdulillahnya dan enaknya itu zaman sekarang itu di kita misal cari informasi ya, itu gampang banget. Mulai dari cara parenting, terus itu cara kayak semisal ternyata kalau kayak anak kayak gini itu bagaimana mereka, sih mengatasinya gitu. kayak gimana. Terus juga ternyata kita itu lagi mengalami traumatik yang kayak gini loh ya. Apalagi kayak istilah-istilah zaman sekarang itu ya, Gen Z zaman sekarang banyak banget kayak mental health dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu kan. Terus juga ternyata anak itu ini ya, ternyata kayak gitu kan. Nah akhirnya kan kita belajar terus menerus. Nah sebagai seorang guru nih ya, atau ibu dari anak-anak yang di sekolah itu. Iya, belum jadi ibu ya. Oh iya, belum jadi ibu anak-anak. Tapi seneng kok jadi ketemu ibu gede. anak-anak. Nah, gimana sih caranya biar orang tua, ada nggak sih kayak ada agenda gitu di sekolah yang biar orang tua itu melek juga gitu loh, yang nggak kolot gitu loh, apalagi kayak orang tua yang boomer gitu ya, yang udah lama yang old gitu, yang nggak mau belajar gitu kan, kebanyakan kayak gitu. Nah itu gimana sih menurut Kak Della nih mengenai hal itu gitu? Kalau dari sekolah sendiri sih biasanya ada sih pertemuan wali murid itu. Dan kan sekarang kan enak ya Kak ya, ada grup. Kan? Betul. Itu kan jadi orang tua juga bisa berkomunikasi langsung dengan wali kelas. Iya, betul juga. Terus juga ada WhatsApp, media sosial kan luas banget nih. Betul. Nah, orang tua juga bisa mengontrol atau melihat anaknya di sekolah kegiatannya kayak gimana itu dari akun guru-gurunya, teman-teman anaknya kayak gitu ya. Saya sering kali kok di TikTok nih terutama, karena kan saya lumayan aktif juga ya membagikan perjalanan juga keseharian anak-anak di sekolah. Ya, ada orang tua yang akhirnya reply nge-DM saya kayak, ini Bu Della ya. Terus kadang tanya gimana anak saya di sekolah kayak gitu. Kalau untuk mengedukasi orang tua sih ya mungkin ya itu sih dengan pertemuan wali murid, terus juga ngobrol lebih intensnya lebih ke wali kelas itu sih Kak. Kasih tahu gitu ya. Tapi saya rasa kalau orang tua zaman sekarang tuh udah
modern ya. Iya sih ya, semoga ya, Iya. semoga. Soalnya ada beberapa juga yang seperti itu. Akhirnya impactnya di anak-anaknya itu ya mulai dari introvert itu tadi, nggak tahu skillnya kayak gimana. Betul, akhirnya mereka pun juga nggak tahu, bingung nanti kedepannya aku mau jadi apa itu juga nggak tahu. Itu kadang terbentuk dari keluarga yang seperti itu juga, Kak. Tapi aku nggak mau ngejudge sih ya, maksudnya kayak kebanyakan kayak gitu juga kan. Nah itu sih aku tuh juga kepo gimana sih caranya itu tadi biar orang tua yang old ini mau belajar itu sih. Oke. Nah, apa sih tantangan terbesar seorang Kak Dela ini? Tantangan untuk apa nih? Tantangan untuk hidup deh. Misal, kalau tantangan hidup banyak banget. Banyak banget ya. Maksudnya kayak oke deh, gini aja. Aku garis besarin. Nah, kayak semisal tantangan terbesarnya itu jadi seorang guru, yang muridnya banyak banget sama udah ngadepin kan kadang namanya cewek juga ya. Kan mood swing. Betul, mood swing ya. PMS. Nah, gimana caranya biar Kak Dela ini tetap profesional? Apakah hal itu juga menjadi tantangan terbesar Kak Dela dalam menjalani kerjaan utama sama set job? Oke. Kalau saya ini kan karena orangnya ekstrovert ya. Saya kalau misalnya nggak mood atau sedih itu lebih milih untuk berinteraksi dengan banyak orang. Malah saya tuh kalau misalnya berdiam diri terus itu jadi kayak capek gitu loh, Kak. Nah kalau saya sih ya itu dengan interaksi sama anak-anak itu nggak tahu ya, kayak itu langsung ngalir aja sendiri, langsung moodnya langsung naik lagi, full lagi, ke charger lagi sih. Gitu. Enaknya dunia pendidikan itu kayak gitu. Aku juga pernah ada di dunia pendidikan, Kak, di salah satu sekolah SMK. Wow. Di Malang juga. Dan aku ngerasa emang kayak oh iya ya, kalau ketemu sama anak-anak mood banget lagi, mereka itu kan? Walaupun ada aja gitu tingkahnya, warna-warninya ada, tapi percintaan. Waduh, itu juga kadang banget sih. Ya kayak gitu sih, Kak. Jadi ya mungkin karena tergantung kepribadian orang masing-masing ya. Kalau aku sih gitu sih, Kak, karena aku ekstrovert, aku lebih milih untuk interaksi sama orang, terus nyelimurin ya lebih tepatnya ke hal yang buat aku happy. Kayak misalnya contohnya itulah aku misal buat konten apa sama anak-anak itu buat aku happy banget sih. Nah itu TikTokan yang banget ya kan. Gitu. Iya sih. Kalau di kerjaan yang MC ini atau jualan nggak ini sih sebenarnya. Kalau lebih gak moodnya itu karena ngerasa aduh capek banget kayak gitu sih. Iya karena emang sebenarnya kita ekstrovert ya, Kak ya. Cuman kalau semisal harus ngatur orang terlalu banyak juga yang seamber gitu, itu kan pasti kayak energinya sangat betul lagi. Aku juga ngerasa kayak gitu sih. Meskipun aku ekstrovert. Nah aku ekstrovert itu ya ekstro, cuma itu gampang habis juga energinya. Iya. Kalau kayak gitu. Dan ya ujungnya kalau habis energinya ya tidur. Itu obatnya. Oke, Kak. Nah ini kan kita kan udah ngobrolin mengenai tantangan Kak Dela, terus juga Kak Dela itu punya kerjaan utama dan side job, terus juga Kak Dela itu ngonten-ngonten juga. Nah agak sedikit nyinggung nih ya. Boleh. Nah gimana sih, Kak, apakah Kak Dela ini udah mulai, karena pasti kan kita meskipun Gen Z ya, pasti kan kita juga akan menikah, kita juga akan berumah tangga. Iya kan? dong, apalagi perempuan di Jawa ya, kamu nggak nikah umur segini nanti. Iya lagi. Iya kan. Nah itu nih, udah mulai nggak Kak Dela itu ada pikiran kesana dan juga mulai mempersiapkan. Nah kayak gitu sih. Dan gimana sih sistem nabungnya Kak Dela itu? Oke. Kalau saya pastinya karena alhamdulillah sekarang sudah bertemu dengan seseorang yang insya Allah tepat. Amin. Ya. Aku doain sih ya. Belum sah gitu ya. Tapi ya kita sudah ada obrolan kesana gitu. Dengan umur yang segini kan ya nggak mungkin kita menjalani hubungan yang main-main ya kayak remaja gitu kan, yang bucin terus ya kayak kisah cinta kita monyet gitu kan. Enggak ya, Kak, dengan usia kita pasti kita sudah menuju ke arah sana. Terus kalau untuk ini persiapannya sih lebih ke menabung sendiri-sendiri sih kalau saya sama dia. Iya. Nah, kalau pasti ada targetnya kan ya? Ada dong, ada. Nah itu kalau saya sih cara nabungnya ini sih, saya dari pekerjaan utama ini, terus setelah saya tahu kan ya pengeluaran saya segini-segini perkiraannya, mungkin nih berapa persen dari gaji ini saya tabung gitu. Tapi dan ini, Kak, keuntungannya kalau kita punya side job itu untuk nambah-nambah tabungan. Plus kalau kita kan nggak tahu ya nih, barangkali
kita di bulan ini tiba-tiba bengkak banget nih pengeluaran, mungkin ada acara apa, ada apa, namanya kita juga masih muda ya dan kan. lagi cewek. Kayak Betul. semisal nih butuh Ada yang make lucu up, apa kan. pengen gitu. Iya lagi. Iya kan. Jadi itu kayak tidak akan mengganggu apa ya, keuangan untuk yang sudah Tabungan kita utama itu kan. tabungan utama, dan keuangannya memang untuk yang sudah ada jalurnya sendiri itu. Jadi side job ini kayak apa ya, menambah membantu lah ya, income. membantu Betul, income. sangat-sangat membantu betul, sih, betul, sangat betul. membantu. Iya sih. Nah kebetulan nih Kak ya, kan kalau semisal kita nabung sendiri itu ya juga untuk saving itu kadang-kadang kan kepake juga nih Iya, Kak. Terus juga kebablasan ya. kebablasan. Nah kebetulan ini kita ini dari PT BPR Gunung Arjuna itu ada produk Kak. Kita juga ada produk tabungan, terus juga ada deposito, terus juga Oke. kredit. Nah, di mana Kak Dela ini kalau ngobrolin tadi ya, pasti kan prefer di tabungan nih ya. Iya, Karena Kak Dela ini mempersiapkan diri untuk mengarah ke sana mengarah ya. ke sana, dan Iya. goals yang lain tentunya. Iya sih, goals yang lain juga. Nah, daripada nih ya, kalau aku sih ada apa ya? Kalau aku sih emang nabungnya di BPR Gunung Arjuna Kak, karena selain mudah ya untuk pendaftaran dan lain sebagainya, di sana itu ada keuntungan lainnya Kak, mulai dari bunga dan lain sebagainya. Jadi kayak kita nabung tapi kita dapat bunga kayak gitu. Iya, itu saya penasaran sih Kak, maksudnya gimana sih proses awalnya? Kan saya juga orang awam nih, saya sebenarnya awalnya tuh nggak tahu BPR itu apa sih. Akhirnya waktu itu Kak mau nggak kita ngobrol sharing gitu. Sharing. Terus saya cari nih kan di Stalker gitu ya, stalker, terus oh ternyata ini cuma ya itulah, kalau di lihat di sosmed atau di internet kan cuma sekilas-sekilas aja kan. Betul, Nah ini mumpung bertemu dengan Kakak nih, mau Iya. tanya gimana sih cara daftarnya, terus mungkin mekanismenya itu seperti apa? Apakah seperti bank-bank pada umumnya nih yang ada kayak apa namanya? Mungkin kita dapat buku tabungan atau aplikasinya. Mungkin kan sekarang orang pasti mengarahnya ke aplikasi itu sih Kak. Nah sejauh ini ya BPR Gunung Arjuna itu punya beberapa produk itu tadi, salah satunya itu tabungan ya Kak ya. Nah menurut aku tabungan di BPR Gunung Arjuna itu mudah banget Kak. Kita itu nggak ada uang admin, nggak ada. Jadi itu nggak ada. Langsung uang daftar admin. aja gitu. Iya, jadi itu kayak kalau bank-bank lain kan pasti kan ada administrasi harus awal toh. Administrasi awal sama ada yang ngendap gitu. Oh kalau itu emang Kalau- ada Kak. ya. Jadi tuh nggak sebesar bank-bank lain. Oh, Kita itu ada gitu. kayak 25.000 aja udah bisa nabung. Nah itu juga nggak dipotong admin juga gitu. Ya memudahkan banget. Iya, kan. yang mudah kan bagusnya di BPR Gunung Arjuna itu kayak gitu Kak. Dan di situ tuh mudah banget Kak. Cuma persyaratannya untuk KTP gitu aja. Udah. Oh udah. Nanti udah kedaftar. Terus itu nanti mungkin Kak Dela itu akan dapat buku tabungan yang dimana Kak Dela itu bisa nabung langsung di cabang-cabang BPR Gunung Arjuna. Kebetulan itu BPR Gunung Arjuna itu punya 12 cabang Kak, di mana itu sejatim aja nih kebetulan masih ada. Kalau di Malang? Kalau di Malang sendiri ada pusatnya Kak di Kayu Tangan. Jadi sekalian main, sekalian nabung juga bisa iya dong gitu. ya. Jadi kalau ke sana nanti ingat kita harus nabung dulu. Iya kan? Iya, kan biasanya kita kan kayak aduh pengeluaran hari ini sangat over banget. Over budget banget. Dimasukin ke tabungan langsung ke kantornya. Oh iya, ini kan kantor BPR Gunung Arjuna aja ke sana gitu ya. Iya. Jadi tuh Kak Adela itu bisa naruh tabungan di situ Kak. Pertama, kita udah diawasin sama OJK, terus sama LPS, di mana kalau udah diawasin sama OJK sama LPS, Insya Allah pasti aman dong. Iya, nggak mungkin kita itu tiba-tiba ngambil duit tabungan Kakak. Iya. Kalau itu terjadi pasti juga bermasalah lah BPR ini. Iya, Nah, betul. dan karena diawasi sama OJK sama LPS, pasti amannya. Yang pertama itu. Yang kedua, tabungan kita itu ada bunganya juga Kak. Jadi Kak Dela ini bisa nabung sambil dapat pundi-pundi yang lain gitu. Betul. Terus yang ketiga, nah kita nggak gampang ngambil uang tabungan. Ya kan, maksudnya iya sih. ngambil duit tabungan itu yang awalnya kita nabung sendiri itu kan nyomot Pasti lah ya kayak gitu bukan berarti Kak Dela itu nggak bisa narik gitu. Narik nggak bisa, bukan, tapi kalau semisal kayak gitu itu kan lebih apa ya, lebih bisa nabung gitu. Iya, jadi kan kita juga mikir-mikir mau narik, aduh emangnya iya gitu. dan effort juga nih. Betul. Gitu. Dan kita kan juga mungkin kan dengan nabung itu ada target ya Kak ya, pengen sampai segini, jadi kan lebih semangat lagi ya. Iya Kak, apalagi semisal nih Kak Dela itu lumayan rajin nabung nih ya. Dan akhirnya Kak Dela itu punya
tabungan yang lumayan oke nih di BPR. Kak, kalau semisal tabunganku mau dipindah ke deposito gimana Kak? Itu kan bunganya lebih gede kan. Terus ya pasti bisa Kak. Nah kayak gitu sih. Dan akhirnya Kak Dela ini lebih dapet bunga yang lebih gitu, lebih tinggi. Otomatis mempercepat nikahnya. Mempercepat nikahnya. Kalau itu soal kesiapan mental juga kayaknya. Iya lagi. Bisa juga kayak bisa goals yang lain itu tadi sih Kak, kayak gitu. Berarti ini ya Mbak ya, maksudnya banyak keuntungan yang bakal didapat juga. Banget Kak. Ini terus kalau untuk nabungnya itu apa, kan kalau di bank lain ya saya tahu itu ada yang kayak khusus ada tabungan anak-anak, terus orang tua gitu tuh bisa nggak sih di sini? Ada. Kita juga ada tabungan anak-anak juga. Terus juga mungkin kalau semisal anak-anak itu ya sebenarnya sama aja sih, aja dengan segitu ya. Maksudnya endapannya juga sama 25. Cuman ya cuma akunnya terus itu nanti pakai orang tetap tuanya tabungan juga iya. Enggak, kalau akunnya nama anaknya sendiri. Oh gitu. ya berarti kayak yang lainnya. Aman sih, iya sih kalau kayak gitu. Enak dong kalau gitu kan, maksudnya saya agak nyesel juga sih kenapa ya dulu waktu saya dapat galak gampil hari raya itu kok nggak tak tabung gitu. Kita udah hidup berapa puluh tahun ya Kak ya. Kalau tabung gini kan enak ya. Gak apa-apa Kak, gak ada kata terlambat untuk menabung. Betul sih. Nah dari cerita Kak Dela hari ini kita juga bisa ngelihat kalau side job itu bukan soal sibuk semata, tapi soal gimana kita membuka peluang baru, terus juga berkembang, gak harus langsung besar, tapi itu bisa pelan-pelan, tapi dan nikmati prosesnya. Nikmatin prosesnya. Terkadang ini sih Kak, orang itu mungkin mereka pengen hasil yang langsung gong gitu, dan mereka tidak mau menjalani dulu susahnya. Dan ini yang saya alami juga selama saya ngajar ya, kebanyakan tuh generasi sekarang ini kalau dibilang stroberi itu betul, karena mereka cantik di luar tapi mudah rapuh sekali. Kayak ada tantangan sedikit, ada apa dikit itu mereka langsung ngerasa kayak gitu kan ya. Aduh kok gini sih Bu, aduh aku nggak bisa Bu, aduh saya nggak bisa Bu gitu. Padahal ya gimana kita mau bisa kalau kita tidak mencoba dulu gitu, dan kita merasa takut dan merasa kita sudah menanamkan di mindset kita untuk aku nggak bisa kayak gitu ya, wis akhirnya nggak bisa beneran gitu loh. Iya sih, karena kan mindset dari awal kayak gitu. Betul, dan seharusnya kan harusnya ditaneminnya yang baik-baik. Kayak aku bisa nih, aku percaya aku bisa gitu. Karena kalau semisal aku sendiri tuh tipe orang yang sebenarnya pernah juga merasa kayak stuck, pernah merasa iya dong, pasti setiap orang pernah. Tapi aku tuh punya keyakinan kalau semisal aku diem aja, dunia aku gak akan berubah. Gak akan berkembang. Iya, semisal aku melakukan kesalahan, ya udah sekalian nyebur aja kayak gitu. Iya betul, itu juga sih kita perlu jadi orang yang nekat. Itu soalnya perlu sih. Setengah-setengah itu kayak nanggung gak sih? Ya kayak gitu. Dan kebanyakan ini Kak, orang tuh bagus sih mikir untuk pertimbangan, menimbang-nimbang tuh bagus. Tapi kalau misal kita nimbang-nimbang aja terus gak jalan juga gak akan ini stuck gitu-gitu aja gitu. Jadi ya kadang ini sih kalau prinsip saya pribadi ya, mungkin saya kayak mikir nggak apa-apa sih kita salah, tapi kita pernah mencoba. Gak apa-apa kok, salah itu bukan hal yang memalukan. Hal yang memalukan, malah dan juga bagus gitu loh. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu aman ya. Aman, dan dari kesalahan itu malah kita bisa berkembang banget loh. Belajar dan berkembangnya pesat mungkin barangkali. Dan gitu kerennya Kak Dela itu gak mau menyerah, itu sih kerennya. Ya alhamdulillah. Semoga obrolan kita hari ini dapat menjadi motivasi amin orang-orang di sana ya Kak ya. Terus juga mengedukasi orang-orang yang ada di sana, bermanfaat juga. Harus. Iya, dan juga buat kalian yang lagi nonton, kalian ini tim mana nih? Yang mau punya side job apa yang kerja utama aja? Kalau kerja utama aja udah 2 digit, tapi kadang kebutuhan itu betul ngikutin ya. Aku terima kasih banget sama Kak Dela. Senang hati Kakak. Nanti kita akan ketemu di lain-lain dan kesempatan kita harus yang lain ya kan. Banyak sharing kayak gini. Ya udah Kak, sekalian pamit. Oke, terima kasih banyak. See you ke teman-teman semua. Dan juga terima kasih sudah mendengarkan kita semuanya. Sampai jumpa. Iya, tulis di kolom komentar ya. Kalian harus gimana? Komen ya. Harus komen. Murid-muridnya Bu Delang. Yeay. Bye bye.